야 임마, 너 술 먹냐? 술? 나는 술 안 먹어요. 엄마랑 아빠랑 하지 말래요. 엄마 아빠 없잖아. 술 먹어봐. 그래요? 그럼 나는 술 먹고 싶어요. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dharma Korea. Dalam pertemuan kali ini, tata bahasa yang akan kita pelajari yaitu bentuk AO, he, boda. Tata bahasa ini merupakan tata bahasa pada bab 17 textbook IPS topik Korea ya teman-teman. Nah, bentuk tata bahasa AO, he, boda sendiri kurang lebih ada 3 macam. Yang pertama, bentuk AO, he, boseo. Yang kedua, AO, he, wayo. Lalu yang terakhir, AO, he, bassoyo. Nah, kalau ada bentuk AO, he seperti ini, maka aturan informal, rumus informal berlaku ya teman-teman. Nah, untuk lebih tahu rumus informal, videonya sudah saya jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu ya teman-teman. Jadi dalam pertemuan kali ini kita langsung fokus saja ke intinya. Oke, mari kita bahas dari bentuk yang pertama terlebih dahulu, yaitu AO, he, boseo. Oke, yang pertama, bentuk AO, he, boseo. Bentuk AO, he, boseo ini dalam percakapan sehari-hari biasa digunakan ketika kita hendak merekomendasikan atau menyarankan sesuatu kepada lawan bicara, entah itu tempat, makanan, lagu, dan lain-lain sebagainya, dengan bahasa yang lebih sopan. Contohnya semisal seperti percakapan di bawah ini. Nah, seperti dalam percakapan berikut ini ya teman-teman, percakapan antara Rizal dengan Udin. Udin 씨는 김치 먹어봤어요? 아니요, 아직 안 먹어봤어요. 그러면 김치를 한번 먹어보세요. 정말 맛있어요. Sekali lagi teman-teman. Udin 씨는 김치 먹어봤어요? 아니요, 아직 안 먹어봤어요. 그러면 김치를 한번 먹어보세요. 정말 맛있어요. Nah, sekarang mari kita coba artikan bersama-sama ya teman-teman. Udin 씨는 김치 먹어봤어요. Nah, bentuk 봤어요 ini artinya pernah ya teman-teman. Nanti kita bahas di bagian yang paling akhir. Untuk yang pertama kita bahas 보세요 terlebih dahulu. Udin 씨는 김치 먹어봤어요? Udin, kamu pernah makan kimchi? 아니요, tidak. 아직 안 먹어봤어요. Saya belum pernah makan kimchi. 그러면, kalau begitu, 김치를 한번 먹어보세요. Cobalah kamu sesekali makan kimchi. 정말 맛있어요. Sangat enak. Nah, dalam percakapan seperti ini ya teman-teman, bisa dilihat kalau Rizal ini sudah pernah makan kimchi dan menurut dia kimchi ini enak. Sehingga Rizal ini merekomendasikan kepada Udin untuk coba makan kimchi. Karena berdasarkan pengalamannya si Rizal ini, kimchi itu enak. Nah, contoh lainnya semisal kalimat yang kedua ya. Percakapan antara ga dengan na. Singganya bilang, 이 노래를 한번 들어보세요. 무슨 노래예요? 최근에 나온 노래예요. 정말 좋아요. 알았어요. 이따가 들어볼게요. Sekali lagi teman-teman. 이 노래를 한번 들어보세요. 무슨 노래예요? 최근에 나온 노래예요. 정말 좋아요. 알았어요. 이따가 들어볼게요. Mari kita artikan bersama-sama. Nah, percakapan yang kedua ini memfokuskan tentang lagu yang sudah didengarkan oleh si Ga ya. Dan menurut Ga ini lagunya itu enak, sehingga Ga mencoba untuk merekomendasikan kepada temannya yaitu Na. 이 노래를 한번 들어보세요. 보세요, cobalah dengarkan lagu ini. Jadi 보세요 ini dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan cobalah dengarkan lagu ini.
dan nanya, musen noreyo, lagu apa emang? Musen noreyo, lagu apa emang? Terus kata enggaknya, 최근에 나온 노래예요. Lagu yang keluar 최근에, baru-baru ini atau akhir-akhir ini, 최근에. 최근에 나온 노래예요. Lagu yang baru keluar akhir-akhir ini. 정말 좋아요, sangat bagus. 정말 좋아요. 알았어요. Oke. 이따가 들어볼게요. Nanti akan saya coba dengar. 알았어요. 이따가 들어볼게요. Nanti akan coba saya dengar. Nah, jadi bentuk AO heboda sendiri kadang dia juga dipasangkan dengan bentuk LKO ya. Akan coba saya dengar. 들어볼게요. 알았어요. 이따가 들어볼게요. Baiklah, nanti akan coba saya dengar. Nah, dalam contoh-contoh yang tadi bisa disimpulkan ya teman-teman, kalau AO boseyo ini bisa digunakan ketika kita hendak menyarankan sesuatu kepada lawan bicara dengan bahasa yang lebih sopan. Jadi AO boseyo ini memang terdengar seperti kalimat perintah, hanya saja dia lebih sopan ya teman-teman. Lalu yang kedua, bentuk AO boseyo ini bisa juga digunakan sebagai kalimat perintah, hanya saja bahasanya terdengar lebih sopan dan juga halus. Seperti misal contohnya, 방이 더러워서 한번 청소해 보세요. 방이 더러워서 한번 청소해 보세요. Karena kamarnya kotor, cobalah kamu bersihin. Atau cobalah kamu bersihin karena kamarnya sangat kotor. 방이 너무 더러워서 한번 청소해 보세요. Lalu semisal contoh yang kedua, 바닥 좀 닦아 보세요. Lantainya coba kamu pel. Badak 좀 닦아 보세요. Lantainya coba kamu pel. Nah, jadi paham ya teman-teman, bentuk yang pertama AO boseyo ini bisa digunakan dalam percakapan sehari-hari ya, ketika kita hendak merekomendasikan atau menyarankan sesuatu kepada lawan bicara, dan juga bentuk ini bisa juga dipakai sebagai kalimat perintah, hanya saja terdengar lebih sopan dan halus. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua, yaitu bentuk AO bayo. Nah, yang menarik dalam bahasa Korea itu, setiap ada bentuk yang sopan, pasti ada bentuk yang santainya atau kalimat banmalnya ya teman-teman. Atau kalimat yang lebih ke percakapan sehari-hari ya teman-teman. Nah, AO bayo ini sebenarnya penggunanya sama dengan AO boseyo. Hanya saja kalau AO boseyo itu lebih bentuk sopannya, kalau AO bayo itu bentuk banmalnya, bahasa sehari-harinya. Penggunanya sama ya teman-teman. Dia juga bisa sebagai rekomendasi atau menyarankan sesuatu, bisa juga sebagai kalimat perintah ya teman-teman. Nah, contoh semisal dalam percakapan berikut ini ya teman-teman. Ima, 너 술 먹냐? 술? 나는 술 안 먹어요. 엄마랑 아빠랑 하지 말래요. 엄마 아빠 없잖아. 술 먹어봐. 그래요? 그럼 나는 술 먹고 싶어요. Tadi penggunaan AO bayo. Sama ya teman-teman dengan AO boseyo. Hanya saja kalau AO bayo ini lebih ke percakapan sehari-hari. Lebih ke bahasa banmal ya teman-teman. Di pabrik juga ya pakainya kebanyakan AO bayo. Dalam bahasa Indonesia sendiri bisa diartikan mencoba. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang terakhir, yaitu AO baseyo. Nah, bentuk ini digunakan ketika kita hendak mengekspresikan suatu pengalaman ya teman-teman. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan pernah. Nah, seperti contoh misalnya, 제주도에 가봤어요. Pernah pergi ke Pulau Jejudo? 아니요, 안 가봤어요. Tidak, saya tidak pernah atau saya belum pernah. Contoh gampangnya yang lainnya semisal kimchi jjigae 먹어봤어요. Pernah makan kimchi jjigae? 네, iya, kimchi jjigae 먹어봤어요. Saya pernah makan kimchi jjigae. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya teman-teman. Bentuk tata bahasa AO boda ini ada 3. Yang pertama, AO boseyo artinya cobalah. Yang kedua, AO bayo artinya mencoba. Yang ketiga, AO baseyo artinya pernah.
Ao heboseo dengan ao hebayo ini penggunaannya sama. Yang pertama bisa sebagai merekomendasikan sesuatu, bisa juga sebagai kalimat perintah. Hanya saja bentuknya lebih halus. Nah, sedangkan ao hebayo ini dia lebih ke bahasa yang sopan, bahasa yang santainya, bahasa percakapan sehari-harinya teman-teman. Untuk penggunaannya sama ao boseo dengan ao hebayo. Nah, lalu bentuk yang terakhir yaitu ao hebasoyo merupakan bentuk mengekspresikan sebuah pengalaman. Dalam bahasa Indonesia bisa kita artikan pernah. Nah, sampai sini dulu pembahasan tata bahasa IPS topik kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Semangat dalam belajar bahasa Koreanya. Sampai ketemu di pertemuan Dermayu Korea berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.